Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan lelehan mentega. Kemudian aduk-aduk dengan spatula sampai gulanya larut dan benar-benar tercampur rata. Setelah adonannya benar-benar larut dan tercampur rata, berikutnya masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, 1 bungkus vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh soda kue. Kemudian aduk-aduk lagi kembali dengan spatula sampai tercampur rata. Kemudian sambil dimasukkan sedikit demi sedikit 200 ml susu cair agar adonannya mudah larut dan tercampur rata. Oh ya, di tahap ini teman-teman bisa tambahkan pasta atau pewarna makanan sesuai selera kalau menginginkan kulit pancake-nya bervariasi. Di sini aku bikin 2 resep ya, dengan warna original dan warna merah. Nah, seperti ini adonannya sudah larut dan tercampur rata. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya kita panaskan teflon di atas kompor. Setelah teflon sudah benar-benar panas, olesi permukaan teflon dengan tisu yang sudah dicelupkan dengan sedikit minyak goreng. Nah, seperti ini, olesi merata tipis-tipis aja. Oke, sebelum adonan kita cetak, jangan lupa kita aduk-aduk terlebih dahulu adonannya agar adonannya tidak mengendap di bagian bawah. Setelah itu, ambil adonannya 1 centong sayur kecil seperti ini. Kemudian tuang adonannya pelan-pelan. Nah, di sini adonannya tidak aku tuang semua ya, aku sisakan sedikit seperti ini karena kalau dituang semua, nanti hasil pancake-nya terlalu lebar. Kemudian masak sebentar dengan api kecil, boleh ditutup, boleh tidak ya. Di sini tidak aku tutup ya. Kita tunggu sampai adonannya keluar gelembung-gelembung seperti itu. Nah, kalau bagian gelembung sudah mulai rata, kemudian balik kuenya, kita masak lagi sebentar agar pancake-nya matang sempurna. Proses masaknya nggak terlalu lama ya, pastikan teflon sudah benar-benar panas dan masak dengan api kecil agar hasil pancake-nya cantik dan matang dengan sempurna. Nah teman-teman, ini sebagian adonan pancake sudah selesai kita cetak ya. Saat masih panas seperti ini, kita akan kemas dan bentuk kuenya agar membentuk pancake setengah lingkaran. Nah, untuk kemasannya di sini aku pakai mini box kotak ukuran 9x9 cm seperti ini. Nah, ini kita sisihkan dahulu ya. Lanjut ya teman-teman, untuk mencetak kulit pancake warna merah juga sama ya. Ini tidak semua aku tuang. Aku sisain sedikit seperti ini agar kulit pancake-nya tidak terlalu lebar. Nah, setelah gelembungnya sudah mulai merata, kita balik kulit pancake-nya agar matangnya merata. Nah, setelah matang, sisihkan. Oke teman-teman, ini setelah sebagian matang, jangan lupa saat kulit pancake masih panas, langsung kemas seperti di video ya, agar lebih mudah dibentuk setengah lingkaran seperti ini. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini, kulit pancake sudah selesai kita cetak semua. Nah ini kita sisihkan dahulu. Lanjut, siapkan wadah berbeda, masukkan 200 gram whipped cream bubuk, di sini aku pakai HAN. Kemudian tambahkan 400 ml air es seperti ini. Maaf saat memasukkannya tadi tidak ke video ya. Lanjut mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya menjadi mengental dan kaku. Nah, setelah adonan kaku seperti ini, lanjut adonan akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini. Kemudian boleh disimpan di dalam lemari es agar hasilnya jadi lebih set. Oke, lanjut ya. Untuk topping isiannya di sini sudah aku siapkan potongan buah stroberi seperti ini, kemudian buah mangga, dan ada lagi buah kiwi. Lalu siapkan kulit pancake dan krim yang tadi sudah disimpan di dalam lemari es. Oke, kita semprotkan krim ke atas permukaan pancake. Caranya seperti di video ya. Nah, di sini untuk ujung plastik segitiganya, di sini aku pakai subwit kue semprit seperti ini agar hasilnya sedikit bermotif garis-garis. Tapi ini opsional ya, kalau nggak ada bisa di skip. Nah, untuk topping pancake warna merah di sini aku taburi dengan potongan buah stroberi kecil-kecil seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman.
Kemudian untuk pancake original di sini aku beri topping potongan buah mangga, buah stroberi, dan buah kiwi. Oh ya, tambahkan juga daun mint agar lebih menarik. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman, setelah semua selesai diberi topping seperti ini, sebaiknya langsung disimpan di dalam freezer. Nikmati saat dingin, jadi nanti rasanya seperti es krim buah dengan tambahan roti. Nah, teman-teman, resep pancake ala Korea sudah selesai kita buat. Resepnya mudah dan simple, tampilannya mewah, dan rasanya enak banget, kesukaan anak-anak. Dengan modal kurang lebih Rp48.500 untuk satu resep menghasilkan 23 pieces pancake, modal per bijinya jatuh di Rp2.108. Teman-teman bisa jual di harga Rp3.500 sampai Rp4.000 atau sesuaikan dengan modal masing-masing. Nah, teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung ketan putih. Di sini saya pakai rose bran, 25 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian masukkan kurang lebih 190 ml air panas mendidih. Untuk air panasnya harus benar-benar mendidih ya, agar hasilnya nanti tetap kenyal dan lebih empuk. Kemudian aduk-aduk dengan spatula terlebih dahulu karena adonannya masih terlalu panas ya. Setelah adonan sudah mulai menghangat, di sini akan aku uleni dengan tangan saja agar lebih mudah tercampur rata. Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Uleni sampai adonannya kalis dan mudah dibentuk-bentuk. Untuk airnya kita masukkan secara bertahap aja sampai adonannya pas. Jika adonan terlalu kering, airnya bisa ditambahkan lagi, atau sebaliknya, jika adonan terlalu lembek, tepungnya juga bisa ditambahkan lagi sedikit-sedikit sampai adonannya pas. Nah, ini setelah adonannya sudah kalis ya. Selanjutnya, ambil 1 sendok teh seperti ini. Kemudian padat-padatkan, lalu bulat-bulatkan sampai benar-benar bulat mulus. Nah, seperti ini. Dan lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk satu adonan menghasilkan 47 bulatan. Oke, kalau sudah, ini kita sisihkan dahulu. Berikutnya di sini sudah saya panaskan air. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Kita akan masukkan bulatan mochinya satu persatu. Rebus dengan api sedang sampai mochinya mengambang. Sesaat setelah mengambang jangan langsung diangkat ya. Kita tunggu sampai beberapa saat agar mochinya matang sempurna. Nah, kalau dikira-kira sudah matang bisa diangkat kemudian tiriskan. Nah, ini adonan mochinya akan kita masukkan lagi ke dalam air dingin. Gunakan air matang ya teman-teman. Kita rendam sebentar mochinya, tujuannya agar mochinya tidak lengket dan lebih lembut. Kalau mochi sudah dingin, kita angkat lalu tiriskan. Selanjutnya, siapkan tusukan sate Jepang seperti ini dengan panjang 12 cm. Untuk link pembeliannya nanti aku sematkan di kolom deskripsi. Tusuk mochinya isi dengan 3 bulatan mochi. Nah, ini agar lebih mudah lidinya bisa diolesi dengan minyak ya. Nah, seperti ini hasilnya, jadi 16 tusuk. Kalau sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjutnya kita siapkan wadah berbeda, masukkan 100 gram whipped cream bubuk, tambahkan 200 ml air dingin atau air es. Nah, ini untuk air dinginnya wajib ya. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya jadi kaku. Nah, seperti ini. Selanjutnya adonan krim akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk penyajiannya, di sini sudah aku siapkan wooden food booth seperti ini. Seperti biasa, untuk link pembeliannya nanti aku sematkan di kolom deskripsi. Semprotkan whipped creamnya di atas kue mochi sampai menutupi seluruh permukaannya.
Nah kalau sudah, kemudian untuk toppingnya sesuaikan selera. Kita bisa pakai kacang cincang, crumble warna-warni, atau coklat leleh. Untuk pemanisnya aku tambahkan permen bunga. Nah sudah jadi teman-teman, ini sudah siap untuk kita nikmati. Teman-teman bisa simpan di kulkas agar rasanya seperti es krim. Nah teman-teman, bagaimana? Resepnya sangat mudah ya, bahan-bahannya simple dan mudah didapat. Yang pemula pasti bisa. Selain mudah, bola-bola mochi ini tampilannya juga sangat menarik. Dan untuk rasa jangan ditanya, ini rasanya kenyal, lembut, dan krimnya nyes banget. Berasa makan mochi es krim teman-teman. Nah ini anak-anak pasti suka. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, di sini sudah aku siapkan kurang lebih 90 gram coklat batang putih seperti ini. Oke, coklat batangnya kita potong-potong kecil seperti ini ya, agar lebih mudah meleleh. Nah kalau sudah, coklat batangnya akan kita masak di atas air mendidih seperti ini. Masak dengan api paling kecil sambil diaduk-aduk. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk terus sampai tercampur merata dan coklatnya menjadi lembut. Nah kalau sudah lembut seperti ini, sudah cukup matikan kompornya. Angkat, lalu sisihkan. Biarkan coklat lelehnya hangat, baru kita gunakan. Oke, berikutnya di sini sudah aku siapkan 1 pack momoki rasa butter karamel seperti ini. 1 pack seperti ini berisi 10 bungkus kecil. Oh ya, untuk harganya cuma Rp9.000 ya. Dan untuk 1 bungkus ini isinya ada 2 biji. Oke, selanjutnya di sini juga sudah aku siapkan 20 stick lollipop seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di kolom deskripsi. Berikutnya, ambil 1 buah momokinya, kemudian tusuk dengan stick lollipop yang sudah dicelup ke coklat leleh. Nah, di sini agar stick lollipopnya tetap menempel dengan kokoh ya. Kemudian langsung saja kita baluri dengan coklat lelehnya sampai semua permukaan momoki terbaluri coklat. Kalau sudah, hentak-hentakan agar coklatnya menetes ke bawah dan permukaan coklat jadi halus. Nah, seperti ini. Kemudian bisa disisihkan. Kemudian untuk toppingnya, di sini aku pakai Koko Crunch sereal aneka rasa. Yang ini sereal rasa rainbow, rasa buah. Kemudian ada Koko Crunch sereal rasa stroberi. Dan satu lagi aku pakai kelapa kering. Nah setelah coklatnya mulai setengah mengering, baru kita baluri dengan toppingnya. Oh ya, untuk toppingnya di sini aku haluskan dengan ditumbuk kasar agar teksturnya masih kelihatan. Jangan di blender atau dicop ya, tumbuk aja pakai ulekan. Nah kalau sudah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Agar coklatnya lebih set dan crispy, teman-teman bisa simpan di dalam kulkas selama 30 menit. Oke, kalau sudah, untuk kemasannya di sini aku nggak punya plastik OPP yang pas. Jadi ini aku pakai plastik OPP agak lebar dengan ukuran 9 x 20 cm. Untuk bagian bawahnya kita potong agar tidak terlalu panjang ya. Lipat plastiknya agar ukurannya pas. Kemudian beri isolasi agar terlihat rapi. Kemudian bagian bawah ikat dengan kawat emas. Nah seperti ini. Hasilnya cantik ya. Nah teman-teman, jajanan cantik dari bahan yang simple dan cara buat yang sangat mudah cocok banget untuk ide jualan, apalagi untuk pemula karena ini dijamin anti gagal. Rasanya crispy dan legit dari coklatnya. Ini enak banget. Dititipin di kantin sekolah atau jadi ide jualan saat market day sekolah, insya Allah laris manis. Nah teman-teman, terima kasih sudah mampir dan melihat videonya sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 1 bungkus roti tawar biasa tanpa merek ya. 1 bungkus ini isinya ada 12 lembar. Harganya cuma 12.500. Aku beli di tempat produksinya langsung, jadi cenderung lebih murah ya. Ambil 2 lembar roti tawarnya.
Kemudian kita potong menjadi 4 bagian. Usahakan hasil potongannya sama rata ya. Kalau bentuknya kurang rapi, nanti bisa kita rapikan lagi. Nah, seperti ini kita sisihkan dahulu. Kemudian potong semua rotinya sampai semuanya selesai. Kalau sudah, ambil 2 potong roti tawar seperti ini. Kemudian beri secukupnya selai stroberi. Untuk isiannya, selain menggunakan selai stroberi, bisa juga pakai selai coklat atau sesuaikan yang ada aja di rumah. Setelah diratakan, tutup lagi dengan potongan roti. Rapat-rapatkan agar kedua sisi roti benar-benar rapat dan menempel. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, agar bentuk rotinya lebih rapi, teman-teman bisa potong bagian pinggiran rotinya. Nah, seperti ini sudah lebih rapi ya. Oke, lanjut kita akan buat adonan untuk pencelupnya. Siapkan mangkok kecil, masukkan 4-5 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk hasil adonan pencelupnya seperti ini, agak encer ya. Berikutnya untuk tepung balurannya, di sini sudah aku siapkan tepung roti dengan aneka warna yang berbeda. Untuk resep dan cara membuat tepung roti warna-warni, nanti aku spill resep dan cara membuatnya di next video aja ya. Nah, untuk warnanya sesuaikan selera aja. Di sini aku buat dengan 6 warna yang berbeda. Kalau nggak ada tepung roti warna-warni seperti ini, teman-teman bisa gunakan tepung panir yang biasa aja. Oke, kita ambil secukupnya tepung roti warna hijau, lalu pindahkan ke tempat yang lebih besar. Nah, ini kita sisihkan dahulu. Lalu ambil satu rotinya, celupkan ke adonan pencelup, pastikan seluruh permukaan roti terkena adonan tepung ya. Kalau sudah, tiriskan. Lalu masukkan ke dalam mangkok yang berisi tepung roti warna hijau. Baluri dengan tepung roti sampai rata. Nah, seperti ini, lalu sisihkan. Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Tepung rotinya nggak kepake semua ya teman-teman, ini masih sisa banyak sekali. Nah, untuk sisanya teman-teman bisa pakai untuk topping risol, topping donat, dan jajanan gorengan lainnya. Tapi jangan lupa simpan di wadah tertutup agar awet berbulan-bulan. Setelah semua selesai diberi topping, selain bisa langsung digoreng, ini bisa juga sebagai frozen food. Kalau untuk jualan pagi hari, teman-teman bisa buat di sore hari, lalu masukkan ke dalam kulkas, pagi-pagi bisa langsung digoreng. Tapi kali ini aku mau langsung goreng aja semuanya ya. Setelah minyaknya benar-benar mendidih, masukkan satu persatu rotinya, goreng dengan api sedang cenderung kecil aja. Balik rotinya cukup sekali saja agar tidak terlalu menyerap minyak. Kalau sudah mulai kecoklatan dan matang, angkat lalu sisihkan. Saat menggoreng tidak usah terlalu lama ya, asal sudah cukup matang langsung angkat dan sisihkan agar hasil rotinya tidak kempis. Jangan lupa saring remahan-remahan rotinya agar minyaknya bersih kembali, baru goreng sisa roti berikutnya. Nah teman-teman, setelah semua roti matang, untuk toppingnya di sini aku pakai glaze white. Semprotkan di tengah-tengah permukaan rotinya. Kemudian taburi dengan kacang cincang dan parutan coklat batang. Oh ya, untuk parutan coklat batang bisa diganti dengan keju serut ya. Sesuaikan selera aja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ide jualan, kemas dengan mika plastik ukuran A6 seperti ini. Alasi dengan paper cup roti. Nah, cantik ya. Roti goreng ekonomis dengan tampilan yang menarik dan rasa yang legit, empuk dan sedikit crispy. Cocok banget untuk ide jualan di kantin sekolah, murah meriah dan tidak bikin kantong bolong. Dengan modal cuma Rp22.700 untuk satu resep menghasilkan 24 pieces roti goreng kekinian. Modal per piecesnya jatuh di Rp945.
jual 2000-an, insya Allah masih untung lumayan. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama, siapkan 50 gram DCC coklat batang yang sudah diiris-iris seperti ini agar lebih mudah meleleh. Untuk merek coklat batang, aku pakai Colata ya. Di atas kompor, siapkan air yang sudah mendidih. Kita tim coklatnya dengan api kecil. Kemudian tambahkan 50 ml minyak goreng. Lalu aduk-aduk sampai minyak dan coklatnya menyatu dan larut. Setelah coklatnya leleh dan lembut seperti ini, sudah cukup, matikan kompornya, angkat, kemudian sisihkan. Biarkan sampai coklatnya suhu ruang, baru akan kita gunakan. Oke, di wadah yang berbeda, masukkan 3 butir telur suhu ruang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh cake emulsifier, di sini saya pakai SP, teman-teman bisa pakai TBM atau Ovalet. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk total mixer kurang lebih selama 7 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Setelah 7 menit kita mixer, adonannya sudah terlihat mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah ini sudah cukup, kita matikan mixernya. Berikutnya kita masukkan bahan-bahan keringnya. Ini 180 gram tepung terigu protein sedang. Untuk bahan kering sebaiknya diayak seperti ini agar tidak ada bahan yang bergumpal. 20 gram coklat bubuk dan setengah sendok teh baking powder. Oke, kalau sudah lanjut kita akan mixer lagi adonannya, tapi sebelum itu kita aduk-aduk terlebih dahulu agar bahan keringnya tidak berterbangan. Baru kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah asal cukup tercampur rata, kurang lebih selama 1 menit. Kalau sudah, berikutnya kita masukkan lelehan coklat dan minyak tadi. Pastikan sudah suhu ruang ya. Masukkan 100 ml susu cair. Untuk susu cair ini saya peroleh dari 1 saset susu kental manis yang ditambah air hingga 100 ml. Lalu kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah asal cukup tercampur rata saja. Kurang lebih selama 30 detik agar adonannya tidak overmix. Kalau dirasa sudah cukup tercampur rata, matikan mixernya. Oh ya, hampir lupa tambahkan juga setengah sendok teh pasta coklat agar rasanya lebih nyoklat. Kemudian aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik, pelan-pelan saja. Pastikan semua bahannya benar-benar tercampur merata, tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah. Kalau sudah, untuk tekstur adonannya kental dan membentuk lipatan seperti pita. Nah ini tandanya brownies kita akan berhasil ya. Nah ini adonan kita sisihkan dahulu. Lanjut, di sini sudah aku siapkan loyang bolu gulung dengan ukuran 24 x 28 cm. Olesi bagian bawahnya dengan margarin tipis-tipis, lalu alasi dengan kertas roti, kemudian olesi lagi dengan margarin. Untuk bagian samping loyang tidak aku olesi apapun ya. Kemudian tuang semua adonannya, lalu ratakan dengan lidi tusuk sate. Nah setelah rata, jangan lupa hentak-hentakan loyangnya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Selanjutnya kita kukus browniesnya, pastikan kukusan atau klekatnya sudah benar-benar mendidih ya. Kita kukus dengan api sedang kurang lebih selama 25 menit. Teman-teman, ini setelah 25 menit kita kukus, kita buka tutup kukusannya ya. Wah, hasilnya cantik sekali, mengembang, mulus, dan rata. Matikan kompornya, angkat, lalu sisihkan. Sisir pinggiran kuenya. Kemudian balik kuenya dan lepaskan dari cetakan. Nah ini kertas rotinya sudah lepas sendiri ya teman-teman. Kita akan biarkan sampai kuenya benar-benar dingin dulu, baru akan kita potong-potong. Sambil menunggu kuenya dingin, kita akan siapkan topping lelehannya. Di sini sudah aku siapkan 5 mangkok kecil berisi coklat glaze warna-warni. Di sini aku punya 50 gram glaze strawberry, 50 gram glaze taro, 50 gram glaze mangga, 50 gram glaze matcha, dan 50 gram glaze coklat. Kemudian masing-masing glaze akan aku tambahkan setengah sampai 1 sendok makan minyak goreng agar glaze-nya tidak terlalu kental. Kemudian aduk-aduk sampai menyatu dan tercampur rata. Kalau sudah,
Glazenya bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah saat memasukkan ke cetakan ya. Nah, seperti ini. Oh ya, di sini aku juga pakai 250 gram buttercream. Untuk buttercreamnya aku beli ya teman-teman agar lebih praktis. Bahan-bahan toppingnya kita sisihkan dahulu ya. Nah, ini kue browniesnya sudah dingin teman-teman. Kita akan cetak kuenya menggunakan alat sederhana seperti ini. Ini dari botol plastik dengan diameter 5 cm. Kalau ada teman-teman bisa gunakan ring cutter aja. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini, kemudian hasilnya kita belah menjadi 2 bagian. Oke, lanjut, siapkan cup puding 60 ml seperti ini. Masukkan 1 potong kue browniesnya. Kita tekan-tekan sampai ke bagian bawah. Kemudian semprotkan buttercream secukupnya. Lalu ratakan sampai benar-benar menutupi seluruh permukaan brownies. Kalau sudah, semprotkan glaze coklatnya. Lalu hentak-hentakan agar glaze-nya menutupi permukaan buttercream. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir tambahkan 3 biji choco chip warna-warni. Kalau nggak ada, boleh diganti dengan sprinkle atau meses warna-warni. Nah, seperti ini dan lakukan sampai semuanya selesai. Teman-teman, brownies cup mini lumer setelah semua selesai kita buat, untuk satu resep menghasilkan 40 cup ukuran 60 ml. Lumayan banyak ya. Dengan modal Rp26.640 menghasilkan 40 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp666, nggak nyampe seribuan. Murah meriah, jajanan anak yang nggak bikin kantong bolong. Cocok untuk ide jualan di kantin sekolah atau bisa juga untuk isian snack box. Untuk resep lengkap dan saran harga jual, nanti aku tulis semua di kolom deskripsi ya. Selain mudah dan murah, bisa dilihat teman-teman tampilannya juga menarik dengan aneka warna glaze yang cantik dan unik. Untuk rasa, kita cicipi sama-sama ya. Bismillah. Ini lembut, lumer, dan legit. Enak banget, teman-teman harus coba resepnya ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan 300 gram ubi ungu yang sudah dikukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang dan empuk. Kita haluskan ubi ungunya, aku cukup menggunakan sendok garpu seperti ini, sampai ubi ungunya benar-benar halus dan lembut. Kalau sudah halus dan lembut, sudah cukup, kita pindahkan ke teflon. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu kental manis, 2 sendok makan tepung terigu. Tepung terigunya boleh disangrai dulu agar tidak bau tepung mentah ya. Tambahkan 100 ml air putih, aku juga pakai air putih yang matang ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Tambahkan 1 sendok makan margarin, lalu aduk-aduk kembali dan masak sampai adonan ubi ungunya mengental, kalis dan matang. Nah, kalau sudah matang dan kalis seperti ini, sudah cukup. Angkat lalu pindahkan ke mangkok. Tunggu sampai uap panasnya hilang, lalu tutup dengan plastik dan sisihkan. Oke, lanjut ya. Di sini sudah aku siapkan 1 bungkus roti tawar seperti ini. Ini harganya Rp15.000 dengan isi 15 lembar. Ambil 1 lembar roti tawarnya, kemudian potong bagian pinggir kulit roti tawarnya seperti di video. Kemudian pipihkan roti tawarnya dengan rolling pin sampai benar-benar tipis. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, semua roti sudah kita pipihkan semua ya. Kemudian siapkan isian ubi ungu yang tadi kita buat.
Jangan lupa aduk-aduk lagi agar teksturnya tetap lembut. Oke, kalau sudah, ambil satu roti tawar yang sudah dipipihkan. Kemudian olesi dengan ubi ungu merata ke seluruh permukaan roti tawar. Pastikan olesan ubi ungunya rata agar hasil gulungan rotinya juga jadi rata. Jangan lupa sisakan bagian ujung roti tawarnya untuk olesan perekatnya. Kemudian gulung roti tawarnya sambil sedikit dipadat-padatkan. Lalu olesi ujung roti tawar dengan susu kental manis sebagai perekatnya. Pastikan sudah benar-benar menempel dan rapat ya. Kalau sudah, kemudian potong roti gulungnya jadi 2 bagian. Usahakan hasil potongannya sama ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau sudah, sisihkan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, jadi 30 potong roti gulung. Jangan lupa pindahkan ke box tertutup agar permukaan kulit roti tawar tidak kering. Nah, seperti ini kita sisihkan dulu. Oke, lanjut ya. Untuk toppingnya, di sini sudah aku siapkan 100 gram crumble strawberry yang sudah halus seperti ini, 100 gram crumble ubi yang berwarna ungu, dan 50 gram kelapa kering halus. Untuk crumble dan kelapa kering tidak terpakai semua ya, karena sisanya masih banyak. Ambil satu potong roti gulungnya, lalu olesi dengan susu kental manis tipis-tipis, merata ke seluruh permukaan roti, tujuannya agar crumble-nya nanti merekat dengan sempurna. Kalau sudah, lalu guling-gulingkan roti gulungnya ke crumble warna ungu. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ingin crumble-nya lebih banyak yang menempel, teman-teman bisa gulingkan rotinya ke dalam crumble sebanyak 2 kali, nanti hasilnya jadi lebih cantik. Nah teman-teman, kira-kira hasilnya seperti ini, warnanya cakep banget dan ini sudah bisa langsung dinikmati ya. Kemudian untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas dengan mika plastik seperti ini. Jangan lupa alasi dengan paper cup roti terlebih dahulu. Nah kalau sudah, tambahkan stiker thank you di atasnya. Hasilnya jadi unik dan cantik. Dengan modal Rp26.800 menghasilkan 30 pieces roti gulung. Modal per piecesnya jatuh di Rp895. Teman-teman bisa jual 1.500 per pieces atau sesuaikan dengan modal masing-masing aja. Selain tampilannya yang unik dan cantik, roti gulung ubi ungu ini juga murah meriah. Rasanya enak banget, lembut, legit dengan rasa ubi ungu yang enak banget. Dijamin anak-anak dan dewasa pasti semua suka. Untuk ide jualan di kantin sekolah, insya Allah laris manis. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat dan menambah ide untuk jualan selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.